Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai surat Al-Kahfi ya. Ada banyak faedah ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Di antaranya disinari di antara Jumat ya. Jadi dari Jumat ke satu ke Jumat yang lain ya. Kemudian bisa melawan Dajjal ya, fitnah Dajjal. Nanti ketika Dajjal datang, orang mukmin bisa membaca ayat 1-10 dari surat Al-Kahfi ini agar terhindar dari fitnah Dajjal dan serangan Dajjal ya. Adapun yang bisa membacanya hanya seorang mukmin ya. Kemudian saya ingin menjelaskan tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Yang mana kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Nabi Musa banyak diberikan karunia oleh Allah ya. Salah satunya banyak mukjizat ya. Tongkatnya jadi ular, kemudian dapat membelah lautan, dan mana dan salwa ya, makanan dari langit. Ya ini berupa burung dara dan madu ya. Kemudian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan ya bahwa adapun lokasinya itu adalah di antara laut Mediterania ya. Jadi ketika Nabi Musa dan pembantunya di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa dia bertemu dengan seekor ikan. Kemudian ikan itu dilepaskannya dengan cara yang aneh sekali. Itu merupakan gangguan setan ya. Di ayat 60 ya. Setelah Nabi Musa bertemu dengan pembantunya, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk bertemu dengan salah satu utusannya yang ilmunya ini melebihi Nabi Musa ya.
Falamma balago majma bainihima nasiya hutahuma haza sabilahu fil bahri sarba. Maka ketika mereka sampai pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Falamma jawaza qala lifatahu atina goda'ana laqad lakina min safarina haza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini." Pembantunya menjawab, "Qala aro'aita iz awayna ila sohrotifa inni nasitul huta wa ma'ang sanihu illa saitanu an askura wattakhoza sabilahu fil bahri ajaba." Dia membantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Qala zalika ma kunna fartada ala sarihim ma qasasa. Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, ini tafsir dari ayat 65-nya ya. Pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min indina walam nahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ya. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa setelah Nabi Musa menelusuri kembali jalan yang dilalui tadi, mereka menuju tempat peristirahatan lah ya. Setelah ikannya hilang, mereka istirahat sejenak. Kemudian di tempat itulah mereka bertemu dengan Nabi Khidir yang soleh di antara hamba-hamba Allah, yang telah diberikan rahmat kepada Nabi Khidir dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenabian. Ya. Nabi Khidir masih hidup sampai zaman sekarang ya. Banyak kesaktian beliau. Salah satunya bisa terbang. Iya, jadi Allah juga mengajarkan perkara tentang ilmu gaib kepada beliau yang tidak dimengerti oleh manusia pada umumnya. Ya.
perkara-perkara yang akan kejadian, itu beliau memang mengerti ya. Ya, perkara-perkara gaib. Allah mengajarkan ilmu perkara gaib, artinya yang fikih ya. Yang akidah kepada beliau. Jadi ilmu-ilmu tentang masa depan ini gitu, yang terbatas logikanya bagi ilmunya Nabi Khidir memang lebih ya dibanding Nabi Musa. Maka Allah suruh beliau bertemu dengan Nabi Khidir ya. Kemudian ada banyak kisah ya saat pertemuan mereka berdua ini. Nabi Musa ingin mendapat banyak ilmu dari beliau. Cuma terlihat tidak sabar ketika bertemu dengan beliau. Dijelaskan dalam ayat 65 ini ya. Wajada abda min ibadina atainahu rahmatam min indina wa lamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu. Ya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Qala lahu Musa hal atabiuka ala an tu'alimani mimma ulimta rusda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Ya. Khidir berkata, qala innaka lan tastati amaya sabro. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ya. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ya karena ilmunya banyak itu ya. Ada percakapan singkat lah ya. Nabi Khidir bertanya, Musa, kau dari mana? Gitu kira-kira ya. Musa menjawab, aku Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lalu Khidir memberi hormat kepada Israel, berkata, apa keperluan kau datang ke sini? Nabi Musa menjawab, aku datang kepadamu supaya diperkenankan mengikutimu atau mendapatkan ilmumu, ya, atau berguru denganmu. Bertujuan agar Nabi Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah diajarkan oleh Allah, ya, kepadanya, yakni ilmu-ilmu yang gaib itu tadi ya, yang bermanfaat bagi dirinya, dan beberapa amalan soleh. Ya. Kemudian
bertemulah mereka berdua itu ya. Setelah percakapan-percakapan singkat tadi, kemudian Musa berkata kepadanya, qala lahu Musa hatta hal atabi uka ala an tu'alimani mimma ulimta rusda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ya. Musa terlihat tidak sabar. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Khidir sudah mengetahui isi hati orang ya. Allah memberikan ilmu juga seperti itu. Dia mengetahui isi pikiran orang juga. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi hubro. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Di sini jelaskan bahwa memang Nabi Musa ilmunya masih di bawah Nabi Khidir ya. Dan Allah memberikan pengetahuan atau ilmu yang lebih untuk Nabi Khidir di antara nabi-nabi yang lain, terutama dalam hal yang gaib. Qala satajiduni insyaallahu sabiron wala asilaka amro. Dia Musa berkata, insyaallah akan kau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya. Ini adalah janji Musa awalnya ya. Awalnya ketika dia bertemu Nabi Khidir, dia bilang seperti itu, ya Khidir ya, kira-kira gini lah, saya pasti akan sabar ya, tolonglah kasih ilmu kepada saya berjanji akan sabar dalam menghadapimu, dalam berilmu atau dalam berguru denganmu. Kemudian qala fa init taba'tani fala tas'alni an sya'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu ya. Jadi jangan banyak tanya lah ya kan. Kau jangan banyak tanya. Nanti setelah aku kasih clue-cluenya atau kejadian-kejadiannya, baru kau tanya apa makna ini, baru kau tanya apa hikmahnya gitu. Kemudian fangtalaqo hatta iza raqiba fis safinati haraqaha qala ahoraktaha lituriko ahlaha laqad jita syai'an imra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nah, dari sini ini awal bahwa Nabi Musa adalah kurang sabar ya. Dia awalnya kan tadi dibilang sama Nabi Khidir, jangan ngomong, jangan bertanya dulu sampai gua ngelakuin, sampai gua kasih clue-clue, sampai gua ngejelasin nanti sama lo gitu. Kemudian dalam ayat 72-nya, qala alam akul innaka lan tastati
Ma iya sabro. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Ya kan? Dia Musa berkata, Kola, la tu'ahisni bima nasitu wala turhikni min amri usro. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ya. Jadi Nabi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Kemudian fantalako hatta iza lakiya gulaman faqatalahu qala akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita say'an nukro. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, anak kecil itu. Maka Khidir membunuhnya. Musa kaget, ya kan? Musa kaget dong, kenapa kau bunuh dia, ya kan? Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Bukan karena dia membunuh orang lain, sungguh. Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat munkar. Khidir ngomong lagi ke Musa. Kola, kainaka lan tastati ama iya sabro. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Jadi 2 kali ini dibilang sama si Nabi Khidir ya. Nabi Musa bertanya tentang hal demikian ya. Kenapa kau bunuh anak tadi? Dibilang sama Nabi Khidir, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar kepadaku. Dia Musa berkata, Kola insya'altuka an syai'im ba'daha fala tusahi hibni qad balagta min laduni uzro. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Ya. Kemudian ayat 77-nya. Maka keduanya berjalan. Fantalaqo hatta iza ataya ahla qaryatin istab ama ahlaha fa'abau ani yudai fuhuma fawajada fiha jidarani yuridu ani yang kodoh fa'aqoma qala lahu sita la takhasta alaihi ajro. Ya. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi penduduk itu nggak kenal, ya. Tapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapat dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mati niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Ya. Jadi ketika sampai ke suatu penduduk negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tapi negeri itu tidak kenal sama mereka, ya kan? Jadi setelah membunuh anak kecil tadi, mereka berjalan lagi nih, ya kan? Musa ngomong kepada Nabi Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Udahlah, ini terakhir kalinya gue nanya ya. Gitu lah kira-kira ya. Kalau ada kejadian lagi gue gak mau nanya lagi. Tapi ntar kita lihat selanjutnya. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Keren bahasanya Nabi Musa ya.
Maksudnya dengan gurunya sebenarnya dia punya ini eh ya nabi dan rasul ya beliau. Jadi mempunyai kata-kata yang baik, yang cerdas. Kemudian Musa berkata di ayat 7-nya, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan itu. Maka keduanya berjalan hingga sampai ke penduduk. Sampai ketika keduanya sampai kepada suatu negeri, mereka berdua minta dijamu oleh penduduknya, tapi mereka penduduk negeri tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapat dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Jadi ketika dia jalan, kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh dan begitu. Lalu dia menegakkannya. Ya. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan itu. Ketemu rumah, dindingnya roboh. Ya. Kemudian Khidir menegakkannya. Ya. Kemudian qala hadza firaku baini wa bainik sa'unabiuka bitawi malam tastati alaihi sabro. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Jadi Khidir risih juga ya. Maksudnya udah jangan nanya, disuruh terus 2 kali jangan nanya, ketiga kalinya dia ketemu dengan diperbaiki sama Khidir ya kan. Dia ketemu rumah roboh lagi jalan, ya diperbaiki sama Nabi Khidir ya kan. Di rumah itu dibenarkan lah, ditegakkan ya. Kemudian Nabi Musa malah ngomong gini, jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan itu. Jadi Nabi Khidir agak ini risih ya, atau gak nyaman. Akhirnya dia ngomong gini, dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Ya, ayat 38 ya. Ayat 78 ya. Qala hadza firaku baini wa bainik. Sa'unabiuka bitawili ma lam tastati alaihi sabra. Ayat 79 ya. Adapun perahu itu, ini dijelasin setelah pertemuan ini atau setelah mau berpisah ya. Ayat 79 sama 82 ini dijelasin kenapa Nabi Khidir ini ngelakuin itu semua, kenapa gua bunuh anak itu, kenapa gua ngerusakin kapal itu, kenapa gua negakin rumahnya itu. Ini adapun perahu itu ya, amas safinatu fakanat lima sakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun yahuzu kulla safinatin gosba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di depan mereka atau bos, dia punya bos ya, ada seseorang raja yang merampas setiap perahunya ya. Jadi nelayan-nelayan itu punya bos. Nah, bosnya itu suka ngambilin perahunya ya kan. Makanya dibolongin sama Nabi Khidir itu biar nggak bisa ya, biar nggak bisa diambil gitu, biar nggak bisa jalan perahu itu. Kemudian anak muda kafir itu, anak muda yang dibunuh itu, wa'amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakosina ani ayur hika huma tukya
wa kufra. Ya. Dugyana wa kufra. Jadi anak muda ini emang dibunuh anak kafir ya. Takutnya gedenya dia nyusahin orang tuanya. Orang tuanya mukmin soalnya. Alim. Ya kan? Dan ada pun anak muda kafir itu keduanya orang tuanya mukmin, nah, ya kan? Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa keduanya orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Maka Khidir membunuhnya untuk menggantikan dengan anak-anak yang lain yang akan melahirkan anak-anak yang alim, bukan dia. Karena orang tuanya alim dan mukmin ya. Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya ya kan, dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Nah, jadi inginin seperti itu. Dia kan bisa ngeliat masa depan. Jadi dia tahu gitu loh bahwa si kedua pasangan ini adalah orang alim dan anaknya kafir dan akan melahirkan anak yang alim lagi untuk menggantikan anak yang kafir tersebut. Itu. Kemudian ayat 82 ya. Wa mal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kanu tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa'aroda rabbuka ayyub lugo asudahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Yang di bawahnya tersimpan harta Aaron, harta bagi mereka. Ya. Harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ya. Jadi karena rumah itu rusak ya, takut orang masuk ngambil hartanya itu, dibetulin sama Nabi Khidir agar Allah ngasih rahmat ketika dia udah gede. Ini ada harta nih buat masa dewasa kalian atau masa tua kalian, ya, untuk dua anak yatim itu. Makanya Nabi Khidir menegakkan rumahnya itu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, kata Nabi Khidir. Memang sudah dijadwalkan atau sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diajarkan kepada Nabi Musa. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya. Jadi hikmah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah bahwa adab terhadap guru ya, kemudian kesabaran dalam menuntut ilmu, kemudian ya harus memilih guru yang berilmu tinggi atau berilmu baik ya. Jadi kita tiga itu bisa kita ambil pelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.